Mohon maaf, Rizal Ramli pimpin Indonesia, cicilan pokok utang kita bisa turunin 400 triliun setahun. Wow. Mau pakai apa, Muhammad? Satu, gua mau bikin wifi paling canggih di seluruh Indonesia. Gratis. Sehingga ibu-ibu nggak berantem sama anaknya rebutan kuota. Ya. Bisa belajar bisnis online, Rebutannya bisa belajar. HP sih. Hah? Rebutannya HP. Iya, rebutan. HP-nya nggak ada nih. Kuotanya juga. Kita kasih HP lah kecil Bukan itu. gitu rebutannya. Iya kan? Jadi sebagian besar kita akan kasih wifi gratis. Banyak uang yang kita bisa pakai buat nyekolahin anak Indonesia di luar negeri dan sebagainya dan sebagainya. Mohon maaf, Rizal Ramli pimpin Indonesia, cicilan pokok utang kita bisa. Mohon maaf, Pak. Ya. Kalau saya jadi pemimpin, kalau Bapakan utang masih Bapak cicil. Ya kan? Kalau saya langsung lunas. Begitu saya hari ini juga saya dilantik, lunaskan utang. Ya. BBM saya turunkan. Ya, semua saya kasih gratis, ya. Tapi hari berikutnya Indonesia bangkrut. Mohon maaf, Rizal Ramli pimpin Indonesia, cicilan pokok utang kita. Mimpimu terlalu tinggi. Hati-hati, ntar jatuh jadi stres. Cetrok bukan stres. Kalau dia selesai, kita satu akan nurunin harga BBM. Alah, gatel. Celeh. Ngomongannya jembut kobong. Kacau. Gatel. Marah kan? Mega ada yang berani? Kagak ada. Jokowi siapa? Bapak nanya, Jokowi siapa? Bapak bertanya-tanya, Bapak Jokowi itu siapa? Oke, saya kasih tahu. Bapak Jokowi itu Presiden Indonesia, Presiden terbaik, Presiden yang hebat, Presiden yang dicintai rakyat, Presiden yang dipilih rakyat. Itulah Bapak Jokowi yang hebat. Jokowi siapa? Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bro, saya ingin pertanyakan bahwa sama Rizal Ramli, masa lo nggak tahu Pak Jokowi itu siapa? Dia seorang presiden Republik Indonesia. Dan lo juga mempertanyakan anak presiden Kaisang selama 7 tahun punya perusahaan 60. Lo nggak tahu anak presiden itu punya privilege dan dia punya manajerial yang bagus, punya kemampuan berbisnis. Wajar loh. Banyak pengusaha-pengusaha yang ingin join menanamkan saham investasi ataupun membuka usaha bersama, dan dia punya kemampuan. Ingat itu, ingat sekali lagi, dia punya kemampuan. Ya kayak kamu sebenarnya, kamu itu memang hebat ngomong, tapi dalam manajerial sebuah organisasi kamu nggak bisa apa-apa, makanya dipecat sama Pak Jokowi. Kamu jadi sakit hati. Ingat, perbaiki diri, kekuranganmu, jangan mencari-cari kekurangan orang lain. Itulah contoh ketidakmampuan kamu. Ingat, kalau kamu bagus pasti dipakai dimanapun kamu berada. Jangan sakit hati ya. Bye-bye. Salam NKRI. Keras, orasi Rizal Ramli di demo buruh lantang sebut Jokowi miskinkan rakyat, turunkan Jokowi. Muncul lagi nih, orang cerdas tapi nggak waras. Wahai Bapak Rizal Ramli yang terhormat, ketika Anda berorasi dan berteriak-teriak, saya pertanyakan kepada Anda, apakah yang Anda sampaikan itu berdasarkan data yang akurat, berdasarkan data dan fakta yang bisa Anda pertanggungjawabkan? Jika benar apa yang Anda katakan, Pak Jokowi memiskinkan rakyat, berikan kepada saya data-data tersebut. Jadi ketika Anda berbicara, Anda harus bisa mempertanggungjawabkan setiap ucapan Anda. Jangan melakukan penggiringan opini. Saya tahu Anda mengatakan semua ini tujuannya apa sih? Ingin memakzulkan Pak Jokowi? Karena Anda sakit hati,
ketika menjadi menteri di reshuffle oleh Pak Jokowi. Akhirnya seperti ini. Anda adalah bagian dari kaum-kaum sakit hati yang tidak pernah bisa move on. Akhirnya Anda berkelakuan seperti ini. Saya nggak habis pikir kalau Anda bilang Pak Jokowi memiskinkan rakyat Indonesia. Atas dasar apa? Ya, jika memang Pak Jokowi memiskinkan rakyat Indonesia, tidak mungkin tingkat kepuasan rakyat Indonesia di atas 80%. Logika simpel Bapak Rizal Ramli, logika simpel. Ya, sudahlah stop, Anda tidak perlu melakukan penggiringan opini. Rakyat sudah cerdas. Apapun yang kubu kalian lakukan, narasi penggiringan opini yang kubu kalian lakukan tidak akan pernah mempengaruhi elektibilitas Pak Jokowi, tidak akan mempengaruhi kecintaan rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Itu aja simple, ya. Mendingan udahlah sekarang saran saya Anda move on dari kaum-kaum sakit hati daripada Anda seperti ini, bikin malu. Anda cerdas tapi pola pikir Anda, aduh, benar-benar saya nggak habis pikir ya Pak Rizal Ramli. Jika memang Pak Jokowi memiskinkan rakyat Indonesia, di sini pun satu poin. Tidak mungkin perekonomian Indonesia masih di atas 5% dalam tingkat dunia. Ya, dan itu sudah dinyatakan. Tingkat perekonomian Indonesia masih di level aman. Dan tidak mungkin juga jika Jokowi gagal ya sebagai kepala negara di Indonesia 2 periode, keberadaan dia diakui oleh dunia internasional. Tidak mungkin saat ini Indonesia dipandang oleh dunia internasional. Itu logika simpel aja ya Pak Rizal Ramli. Oke? Salam waras. Salam Saya minta waras. teman saya Mas Jokowi ngaca. Malah minta 3 periode kok. Rahma Sarita. Yang seharusnya Kompor-kompori. kamu Pak. Kamu itu jadi menteri aja dipecat. Jokowi siapa? Jokowi siapa? Jokowi ya mantan atasan Bapak. Kenapa Anda bisa dipecat? Nah itu jawabannya ada di depan cermin itu. Cita-cita kita begitu Jokowi jatuh, satu, harga BBM kita akan turunkan, sehingga di kantong rakyat ada uang. Yang kedua, tarif listrik. RR ini pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet Persatuan Nasional pada tahun 2000-2001. Namun selama menjabat sebagai Menko Perekonomian, RR juga dikritik karena dianggap gagal dalam mengatasi sejumlah masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia pada saat itu. Seperti krisis moneter, inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pada tahun 1997-1998, Indonesia mengalami krisis moneter yang parah. Krisis ini menyebabkan nilai tukar rupiah yang anjlok, inflasi yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang relatif negatif. RR dianggap gagal dalam mengatasi krisis moneter tersebut. Pada tahun 2000-2001, inflasi di Indonesia mencapai puncaknya di angka 70%. RR dianggap gagal dalam mengendalikan inflasi. Pada tahun tersebut juga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 3,3%. RR dianggap gagal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, selain kegagalan-kegagalan tersebut, RR juga dikritik karena dianggap tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam bidang ekonomi. Ia hanya seorang ekonom yang memiliki latar belakang pendidikan hukum. Selain itu juga RR dianggap tidak memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan pihak lain. Hal ini membuat sulit baginya untuk menjalankan tugasnya sebagai Menko Perekonomian. Akibat kegagalan-kegagalannya, pada tahun 2001 akhirnya diberhentikan dari jabatan sebagai Menko Perekonomian pada saat itu. Omong sih gampang. Omong sih gampang. Mau memperkuat wifi gratis. Ya kan yang rebutan itu bukan rebutan wifi tapi rebutan HP. Ntar gampang lah HP dikasih katanya. Ngomong sih gampang. Waktu menjadi Menko Perekonomian, Menko itu ngapain aja? Seharusnya seorang Rizal Ramli itu membuktikan sewaktu
dia menjadi Menko. Malah dipecat. Mau jadi presiden lagi. Pak Jokowi siapa? Pertanyaannya, Anda siapa Mbah Rizal Ramli? Siapa? Masa gak ingat Pak Jokowi? Atasan Anda yang mecat Anda kemarin itu. Pertanyaannya itu, kalau Pak Rizal Ramli jadi presiden, siapa yang kenal Pak Rizal Ramli? Nggak ada yang kenal Rizal Ramli. Oh, ngomongnya jadi belibet kan? Ikut-ikutan Pak Rizal Ramli. Pak Jokowi siapa? Aduh, ngomong sih gampang, tapi dalam prakteknya dipecat karena nggak bisa kerja. Itulah Pak Rizal Ramli, Rizal Ramli. Orang kayak gitu memang patutnya jadi seorang dagelan. Makanya sih kalau dia bicara itu jarang orang percaya gitu loh. Keluar gitu. Bacot, tapi nggak ada yang dengar karena rekam jejaknya tadi. Jadi Menko nggak mampu berbuat apa-apa, dipecat. Karena itu dia nggak bisa kerja. Kalau bisa kerja, pasti sama Pak Jokowi dipertahankan sampai sekarang. Ya karena dia nggak bisa kerja. Jadi Menko aja nggak bisa kerja, apalagi mau nyalon presiden, ya. Jauh panggang daripada api, jauh sekali. Siapa yang mau milih dia juga? Nggak ada yang kenal dengan nama itu, RR itu. Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Anak-anak kecil kamu tanya, siapa dia? Nggak tahu. Kalau Pak Jokowi, dimanapun tempatnya, di pelosok-pelosok desa, di gang-gang, tahu siapa Pak Jokowi. Jokowi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.